Kita sebagai makhluk sosial pasti terlibat dalam masyarakat. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan, seperti kebutuhan akan ilmu pengetahuan, kita pasti akan terjun dalam lembaga masyarakat, yaitu lembaga pendidikan. Tak hanya itu, ketika kita berada dalam masyarakat, kita juga pasti akan memiliki label dalam lapisan masyarakat yang akan membagi kita dalam berbagai golongan. Semakin tinggi tingkat golongan kita dianggap semakin banyak mendapatkan kemudahan akses dalam memenuhi kebutuhan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang lembaga kemasyarakatan dan lapisan kemasyarakatan. Kita langsung turun lapangan loh. Yuk ikutin kita. Yuk ikut ya. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Mazayu Tami. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Azara Budiman. Halo, nama saya Anilia Cahyodewi. Halo, nama saya Anatia Lira Renata Purwito. Halo, nama saya Arya Putra Perwira. Halo, perkenalkan nama aku Aridi Bilbina Ardianti. Jadi, lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kelompok kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat tanpa memedulikan taraf kebudayaan dalam masyarakat tersebut. Nah, kalau lapisan masyarakat itu berarti penggolongan masyarakat ke dalam ikatan-ikatan tertentu. Nah, itu tadi pengertian lembaga kemasyarakatan menurut para ahli nih. Tapi, kalau menurut masyarakat sekitar kita, gimana ya? Yuk cari tahu. Masyarakat itu kan pada dasarnya punya strata, punya kelas, gitu kan. Dan ada yang lapisan teratas, ada yang lapisan mereka yang di tengah, dan ada yang di bawah. Kalau aku sendiri memahami mungkin dari sudut pandang sosioekonomi ya, mereka berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Mungkin kalau menurut aku lembaga masyarakat itu lebih ke sebuah organisasi yang digunakan untuk mengayomi dan mengorganisir masyarakat gitu sih. Iya, dalam sebuah kelompok. Untuk lapisan masyarakat ya mungkin lebih ke masyarakat itu kan terbagi dalam beberapa golongan ya. Jadi tergantung, kita bisa lihat dari mungkin dari pekerjaan, dari strata ekonomi, atau pendidikan sosial. Yes. Mungkin kalau setahu saya lembaga masyarakat itu kayak lembaga yang menaungi masyarakat di sekitar lingkungan tersebut untuk melakukan kegiatan sesuatu, kegiatan dan melakukan untuk mencapai tujuan bersama. Kalau lapisan masyarakatnya masih belum paham. Mungkin contohnya kayak di lingkup universitas ini, jadi di universitas itu ada stratanya kan, kayak dari atas rektor, terus ada dekan, mungkin kayak gitu lah. Mungkin langsung Saya bekerja di sini, saya tahu dari pendidikan seperti universitas. sama lapisan ada strata iya betul, organisasi struktur organisasi. Lembaga masyarakat yang di ruang lingkup saya itu menurut saya kayak lembaga yang dibentuk untuk menaungi atau memproses seseorang atau masyarakat yang dibutuhkan seperti di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Kira-kira Mas Arif ini ngerasa terlibat dalam lembaga masyarakat? Kalau misalnya di dalam lingkup rumah saya, kalau dalam masyarakat sih kayaknya masih belum terlalu terlibat, dikarenakan kan saya masih sebagai masih dari dalam masyarakatnya. Jadi kalau misalnya seumpama masyarakatnya itu memanggil untuk misalnya untuk kerja bakti atau gotong royong dan lain-lain, mungkin itu kerjaan ayah saya atau keluarga saya di sana. Untuk saya pribadi masih belum. Oh, berarti belum ngerasa Mas ya? Masyarakat sudah termasuk ya. Soalnya bekerja di dalam lembaga tersebut. Oke, kalau mengklasifikasikan diri sendiri, mungkin kalau aku melihat penghasilan dan ini kalau dari sudut pandang sosioekonomi, mungkin aku akan menggolongkan diriku di kelas atas. Karena di Indonesia sendiri kelas menengah itu udah hilang.
gitu. Jadi opsi memang kelas atas atau kelas bawah. Kalau misalkan dari struktur sosial atau dari lapisan sosial, tentu saja kalau kan menguntungkan diri ada di lapisan atas. Itu kalau tadi di lembaga masyarakat, lembaga masyarakat. Mungkin kalau aku berperan sebagai ini ya lembaga masyarakat gitu ya, kan kebetulan di lingkungan tempat tinggal itu memang ada kayak jadwal rutinan tiap minggu itu ada ronda gitu, pasti ikut lah. Ya mungkin kalau meletakkan diri itu apa ada di peran yang penting enggak juga sih, ya udahlah nih orang yang ngikuti apa perintah dari Pak RT lah gitu ya. Kalau di lembaga masyarakat mungkin aku sebagai masyarakat umum aja. Nah, kebetulan terlibat. Aku nggak tahu sih ya ini termasuk terlibat dalam lembaga masyarakat atau enggak, tapi kan yang jelas sekarang aku di institusi pendidikan, terus selebihnya kerjaanku remote, itu sih paling terlibat di kegiatan kayak kegiatan keagamaan aja sih. Jadi sebagai asisten dosen mungkin Mbak Dea termasuk lembaga masyarakat di universitas. Iya betul. Pendidikan. Mbak Dea merasakan ada manfaatnya dari lembaga? Pasti ya, karena lembaga masyarakat itu juga salah satu fungsinya adalah menampung kegiatan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, dan nggak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat juga institusi pendidikan. Ngerasain manfaat nggak dari lembaga masyarakat itu? Kalau menurut saya pribadi itu dari lembaga masyarakat ini, dengan adanya lembaga masyarakat ini saya merasa terbantu mungkin ya untuk kedepannya lingkungan masyarakat ini menjadi solid, atau menjadi kedepannya itu menjadi dengan adanya mungkin gotong royong dan mungkin ada kerja bakti dan lain-lain, relasinya semakin banyak di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Jadi bisa dapat relasi dari lembaga masyarakat ya? Kalau ada lembaga masyarakat kan membantu masyarakat, misal di bidang pendidikan, untuk mencari pendidikan untuk keluarganya, lembaga masyarakat sosial, misal terutama ini orang-orang yang pengemis di jalan itu kan biasanya bisa mereka dari untuk ditampung biar gak berkeliaran juga. Menurut saya sendiri itu ada manfaatnya. Yang pertama, kita tahu apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar, apa yang dikeluh kesehatan juga. Terus kita juga tahu bagaimana angka ekonomi di warga sekitar, pendapatan sekitar. Kalau ngomongin benefit tentu saja banyak ya. Kalau misalkan tentu saja expenses atau pengeluaran yang saya keluarkan untuk beberapa hal itu tentu saja berbeda dengan mereka yang ada di kelas bawah. Misalkan kesempatan saya untuk ke luar daerah, keluar negeri tentu saja akan lebih banyak karena berkaitan dengan pekerjaan, terus kemudian adanya fasilitas, dan itu juga akhirnya memberikan benefit juga kepada saya. Terus mungkin kayak mungkin buat orang yang berada di ekonomi ke bawah itu mungkin mereka tidak terlalu concern dengan keselamatan dan sebagainya gitu ya. Tapi orang yang lebih kaya atau orang yang ada strata sosialnya lebih tinggi tentu saja mereka akan mempertimbangkan keselamatan. Makanya misalkan contoh opsi pilihan kendaraan deh biasanya kan, itu akhirnya mereka yang terbatas akses ekonominya tentu saja 4 orang ya udah digonceng semuanya aja gitu kan, atau 3 orang goncengan semua. Tapi kalau mereka yang concern sama keselamatan mungkin ya udah lebih pilih pakai Grabcar atau Gokar aja kan sebenarnya gitu. Terus kemudian keselamatan selain itu ya harga yang dibayar ada ya gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan orang di ekonomi rendah kan mungkin kendaraan ya udahlah asal ada dan bisa dipakai gitu kan. Tapi mungkin untuk orang yang lebih ekonominya lebih tinggi biasanya mereka akan lebih concern terkait dengan keselamatan, misalkan asuransi mungkin gitu, asuransi diri, asuransi kendaraan. Menurut saya ketika ada di struktur sosial yang lebih tinggi tentu saja akan benefit yang bisa didapat itu memang lebih beragam dan memang kita bisa pilih gitu. Kalau lapisan masyarakat dari stratanya kayak tadi,
mungkin kalau yang pertama tadi ada kepala desanya, mungkin ada sekretaris desa, dan yang bawahnya sampai ke bendahara, mungkin sampai anggota-anggota. Ada lapisan masyarakat yang seperti apa ya? Yang mungkin dari pekerjaan sih ya, kita punya pekerjaan yang berbeda, otomatis juga lingkungan kita berubah kan juga beda ya, pertemanannya berbeda, sebenarnya kita beda. Kalau di tingkat fakultas ada dekan dan pekerjaan. Kalau lagi tadi kebetulan di sini cuma satu departemen, jadi cuma ada satu. Di bawahnya lagi ada korpor, ketua program studi S2 dan S3. Menurut Mas Syarif nih, lapisan masyarakat tuh berpengaruh ke kegiatannya, kegiatan Mas Syarif sendiri? Kalau menurut saya pribadi, karena saya belum pernah menyentuh ke dalam belum pernah terjun ke dalam lapisan masyarakat tersebut, dan mungkin hanya ayah saya ataupun ibu saya yang terjun ke dalam lapisan masyarakat tersebut, jadi menurut saya masih belum ada. Belum ada ini ya, pengaruh dari lapisannya ya, mungkin ada tapi nggak terlalu besar. Tidak secara langsung ya, mungkin. Tidak secara langsung. Kalau lapisan masyarakat, kalau dalam hidup sehari-hari sangat berpengaruh, terutama di bidang pekerjaan sih. Lembaga juga berpengaruh untuk masyarakat kita yang membutuhkan pekerjaan, sangat berpengaruh menurut saya. Pengaruh dong. Kalau aku mungkin ke lapisan masyarakat ya, aku mungkin hidupnya akan lebih ke istilah zaman sekarang itu pakai kata circle aja. Oh iya. Ya, circle itu pengaruh. Kamu kalau ini bukan berarti aku membeda-bedakan pertemanan ya, tapi I choose my close friend, dimana aku merasa dengan mereka aku bisa tumbuh juga. Dengan mereka aku bisa jadi lebih baik. Aku berteman dengan semua orang iya, tapi kalau untuk berteman dekat, kalau untuk tumbuh, kalau untuk berorganisasi, nggak semua orang. Jadi lebih memilih untuk berteman Iya. Sangat berpengaruh. Contohnya seperti Kita kalau nggak ada atasan kan nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tupoksinya tuh Pak. Kita apa ya, seperti bersinergi, membantu apa yang menjadi tujuan dari kita. Tujuan yang menjadi tujuan lembaga sekali. Target kinerja. jadi saling Ya saling Tentu saja berpengaruh. Mungkin karena kita di kota kecil ya, mungkin akan berbeda kalau misalkan kita di kota besar. Biasanya kalau di kota besar kan kelas, mungkin misalkan kayak di Jakarta gitu ya, mungkin saya akan masuk di kelas bawah gitu. Karena kalau misalkan keseharian ya, kalau di Jakarta itu misalkan kan orang kaya banget ya udah bodo amat sama ganjil genap. Kalau misalkan tanggal ganjil ya udah pakai mobil yang ganjil, tanggal genap pakai mobil yang genap. Ya, jadi punya fleksibilitas untuk memilih. Tapi kalau misalkan orang seperti saya, kalau misalkan di Jakarta ya udah opsi paling gampang ganjil genap, nggak usah naik mobil, naik motor aja. Kalau nggak itu naik KRL, gitu kan, naik transportasi umum. Tapi itu kan karakteristik Indonesia ya. Kalau misalkan di tempat lain, misalkan di biasanya kayak di Malaysia deh, gitu ya. Ya mungkin mereka tidak berpengaruh kaya ataupun bawah gitu, kaya ataupun miskin, tapi ya kenyamanan. Naik KRL ya orang kaya orang miskin pun semuanya naik gitu. Nah, tadi kita udah mewawancara beberapa orang dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Ada mahasiswa, ada pekerja fakultas, bahkan ada pengajar dari fakultas. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut, kita menemukan nih kalau sebagian besar individu itu udah memahami bagaimana lembaga masyarakat itu sendiri. Nah, tapi banyak dari mereka yang masih kebingungan nih, sebenarnya peran mereka dalam lembaga masyarakat itu apa sih? Karena keterlibatan mereka dalam suatu lembaga masyarakat itu terjadi secara natural tanpa disadari. Oleh karena itu, istilah lembaga masyarakat yang dikenal oleh mereka itu cenderung masih abu-abu seperti itu. Nah, mereka itu jauh lebih memahami bagaimana posisi mereka pada lapisan atau strata yang ada dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan strata atau lapisan yang ada dalam masyarakat itu bisa dibedakan dengan jelas. Meskipun sistem strata yang berlaku sekarang itu tidak seketat dulu, tetapi tetap saja kita bisa merasakan perbedaan yang menonjol dari satu tingkat ke tingkatan lainnya. Nah,
Itu tadi adalah penjelasan singkat tentang bagaimana lembaga kemasyarakatan serta lapisan masyarakat itu sendiri dan bagaimana pemahaman masyarakat tentang kedua hal tersebut. Semoga video ini dapat membantu kalian. See you!